اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم يسر أمورنا وأمور الوالدين اللهم سهل أمورنا لزيارة مكة والمدينة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah, sampai sanadnya ke Abu Hurairah. Hadis 259 kita baca dari awal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Lam yatakallam fil mahdi illa salasatun, belum ada yang pernah berbicara mahdi, anak kecil, bayi, illa salasatun, kecuali tiga. Yang mana tiga ini cuma dari kalangan Bani Israel. Sebetulnya masih banyak lagi. Saya baca itu totalnya ada 8. Yang ini dari kalangan Bani Israel saja. Siapa saja yang pertama bayi yang bisa berbicara, yaitu Isa bin Maryam, Nabi Isa ibn Maryam, anaknya Maryam. Kemudian yang sudah kita baca Sahibu Juraij. Kenapa dibaca diulang dari awal? Karena ini perlu penjelasan lagi. Apa penjelasannya Pak Ustadz? Poin yang kita dapatkan yang harus dijelaskan ulang, para jamaah bertanya-tanya. Wa kana Juraijun rajulan abidan. Juraij ini ahli ibadah. Ceritanya kalau masih ingat, beliau Juraij ini sholat sunnah di tempat ibadahnya, ibunya memanggil, kemudian kada diherani. Muncul pertanyaan, berarti kalau kami sholat ini mama mengiau, sok lanjutakan sembahyang kah atau bukai lawang? Jawabannya sudah jelas. Kalau itu sholat sunnah, maka lebih baik bukakan dulu pintu, tinggalkan sholat sunnahnya. Berarti punya sholat wajib Pak Ustaz? Nah, lanjutkan aja. Apalagi misalnya tinggal serokat, tinggalkan, lanjutakan aja. Tapi masih bekatuk aja mama lawan abah di luar, nyaringi bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, jadi tahu. Anakku lagi sembahyang nih. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, karena 3 kali mamanya bekatuk lawang, kada dibukai. Kada dibuka ini bukan si Juraij ini durhaka, lain.
Karena Juret ini sedang sholat, pas mamanya bekatuk, pas Juret lagi sembahyang. 3 kali kada dibukai, sangkal nang mama. Umatnya sangkal. Pas sangkal, keluarlah doa dari mulut ibunya. Apa doanya kemarin Pak? Masih ingat? Allahumma wahai Allah, la tumithu, jangan kau matikan anakku si Juret sebelum dia melihat perempuan yang kada baik. Yang perlu diketahui doanya ini, kalau jamaah ini sepintas saja melihat, doanya kada bujur aja. Padahal doanya kada ada yang salah, Pak. Doanya di sini kan, jangan kau matikan sebelum anakku ini melihat wanita yang kada baik, bukan berzina. Dapat poinnya, Pak? Bukan berzina, tapi melihat. Tapi memang kurang pas juga Pak doanya. Cuma doanya akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya doa ini. Doa yang pertama, doa orang tua. Ini dahsyatnya bukan main, Pak. Dahsyatnya bukan main. Bapak, Ibu bisa sukses di titik ini, jamaah bisa sukses sampai detik ini, bukan bisa jadi bukan gara-gara kita ini hebat, Pak. Tapi di balik itu semua ada backingan doa orang tua di belakang kita. Bapak Ibu sekarang Masya Allah ada yang jadi kepala sekolah, jadi polisi, tentara, atasan, pejabat. Ada yang jadi atasan, ada yang jadi bawahan juga, macam-macam. Padahal atasan ini murah aja, Bang. Harganya paling 5 ribuan 3 atasan. Bawahan tuh murah sedikit. Ada yang jadi komandan. Kenapa semua bisa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan ada doa orang tua di belakang. Jadi dahsyat betul doa orang tua ini. Tapi Pak Ustadz, ulun sudah kada bisi mama abah, pian doakan anak pian yang baik. Ibu, ibu punya mendoakan anaknya, cucu, senakal-nakal apapun, pembabalnya nang kayak apa, doakan yang baik. Insya Allah kabul. Punya kada percaya siapa? Imam Mekah, Imam Sudais. Imam Sudais itu ceritanya biografinya nakalnya minta ampun pas halus. Apa kenakalan beliau? Ada tamu datang ke rumah, otomatis nang mamanya Syekh Sudais ini bemasak untuk tamu. Budaya orang Arab dan budaya kita semua kalau ada tamu bemasak, menyediakan makanan. Ada tahu punya budaya sini sama aja lah Pak. Punya ada tamu disuruh makanan jual Pak, atau karingan kan? Teh apa? Wadai karing teh lapas aja. Karing tamu Bapak Andir kada disuruh juga. Singkat cerita, mamanya Syekh Sudais itu memasak untuk tamu. Tiba-tiba si Sudais kecil ini datang ke dapur. Taulah apa yang digawi, Pak? Diambilnya pasir di luar tuh, dimasukkannya ke kuah nang masakan sadan tamu tadi. Bayangkan itu anak pian, Bu. Apa kata-kata keluar yang pertama dari mulut kita? Dahsyatnya keluar macam-macam ini. Nah, mamanya Syekh Sudais itu sarik, ini tinggal dihidangkan masakan nih, dimasukkan pasirnya kada sedikit banyak. Akhirnya keluar dari mulutnya, manakalnya ikam nih, kudu kusumpahi supaya ikam menjadi imam Masjidil Haram. Sekalinya terbukti makbul. Jadi menyumpahi anak pian tuh, kusumpahi kamu sukses dunia akhirat. Kusumpahi kamu sugih. Kusumpahi kamu bisi duit 127 triliun. Nah, kalau saya nanggung. Tapi yang halal, Bang. Nah, itulah dahsyatnya doa orang tua. Termasuk saya di sini bisa berbicara di depan pian. Ini tidak jauh dan tidak bukan melainkan doa orang tua. Kita doakan semoga orang tua kita semua masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah cerita tentang Juret yang
difitnah atau dituduh bahwasanya berzina dengan perempuan, akhirnya ditanya anak kecil itu, berbicaralah anaknya. Ini menandakan bahwasannya apa? Zaman dahulu itu sudah ada yang namanya karomah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti anak kecil itu kada kau bepandir, tapi dengan kuasa Allah bayi itu pun bisa berbicara. Kemudian kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, sambungannya, wa baina sobiyun. Kemudian bayi yang ketiga yang bisa berbicara, yarda'u min ummihi. Ceritanya ada seorang bayi yarda'u min ummihi, sedang menyusu kepada ibunya. Menyusu. Makanya ngarannya apa Pak? ASI. ASI itu apa? Air susu isap. Bujur Bapak? Ketawa banget Bapak nih. Ada seorang anak kecil, bayi, sedang menyusu kepada ibunya. Famarra rajulun. Tiba-tiba lewat seorang laki-laki, raqibun ala dabbatin, sedang mengendarai kuda. Zaman dulu orang bawa kuda tuh rasanya kayak bawa Pajero, Pak. Kendaraan yang mahal. Dabbatin farohatin wasyaratin. Kudanya bagus, tunggangannya bagus, dan juga bajunya bagus. Menyawah ini seperti kita bayangkan tuh Pak. Orang bermobil, keluar bermobil tuh baju PNS. Ini kan luar biasa nih, berarti apa? Derajatnya tinggi. Derajatnya tinggi. Atau berbaju gamis yang gamisnya mereknya luar biasa. Atau bedasi. Wah, pokoknya laki-laki yang kendaraannya bagus, bajunya rapi, luar biasa. Faqalat ummuhu, nyeletuk yang ibu tadi, lagi menyusui anaknya. Allahumma, wahai Allah, ij'al ibni, jadikan anakku ini mislah hada, seperti orang ini yang kendaraannya bagus, bajunya bagus. Fataraka dia pas berdoa kayak tadi nang mama tadi, tiba-tiba yang bayi tadi, mohon maaf kurang sopan, sedang menyusu, dilepehnya susunya tadi, wa aqbala ilaihi, dilihat kepada ibunya, faqala, tiba-tiba anak itu berkata, bepandir Pak Allahumma la taj'alni mislah. Wahai Allah, bayi tadi berpandir, ya Allah, jangan aku jadikan seperti orang itu. Nah, nang mama berdoa, ya Allah, jadikan pang nang kayak itu. Tiba-tiba nang anak berpandir, ulun kada hendak nang kayak itu. Berdoa juga nang anak nih. Summa aqbala ala sadaihi faja'ala yardi'uhu. Kemudian tuntung berdoa tadi dan anak kembali dia menyusu kepada ibunya. Tuntung sudah, lanjut menyusu. Faka'anna anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat kisah ini seakan-akan aku melihat kepada kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtida'ahu bi usbu'ihi as-sababa fi fihi. Seakan-akan Nabi mengajarkan cara menyusui zaman dulu itu, zaman Nabi persis seperti orang kita sekarang. Tapi wah ini mulai berubah. Wah ini menyusuinya pakai apa Pak? Disedot di sini pakai alat, masukkan ke kulkas, langsung pakai alat. Apa wah ini ngarannya Pak? Dot. Mulai zaman dulu kada langsung ke tempatnya itu langsung. Tapi wah ini alat makin canggih. Nah itu zaman Nabi seperti itu juga. Maksudnya apa? Manual. Faja'ala yamussubuha qala wa maru bijariyatin. Kemudian lanjut menyusu anak tadi, lewat lagi satu orang laki-laki. Wa maru bijariyatin, yang lewat ini adalah budak. Apa budak itu Pak? Hamba sahaya. Manusia paling rendah ketika itu. Manusia paling rendah, budak. Wahum yadribunahu, dan orang memukulinya. Kenapa? Budak. Dipukuli, dihantam, disuruh-suruh.
Wa yaquluna, kemudian berkata juga, zanaiti wa sarakti. Budak tadi dituduh inya itu pezina dan inya itu maling. Kenapa dihantam oleh masyarakat, dipukuli oleh masyarakat? Karena budak tadi dituduh berzina, dituduh maling. Kemudian wahya taqulu, nang ibu mamanya berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang budak tadi berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil, yang ibu berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini apa artinya, Pak? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolongku. Makanya dijadikan zikir. Zikir dibaca sebanyak-banyaknya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Boleh hasbiyallah, boleh hasbunallah. Sama aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal. Ketika dipukuli oleh masyarakat, dituduh berzina, dituduh maling, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, tolong ulun ya Allah, engkaulah sebaik-baik penolong. Faqalat ummu, nang mama berkata, lagi menyusui, nyeletuk, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Wahai Allah, jangan jadikan anak ulun kayak inya nih, nah. Sudah budak, maling, bezina, rendah, dipukuli orang pulang. Jangan jadikan seperti dia ya Allah anakku. Ketika yang ibu berkata, berdoa seperti ini, sama yang anak tiba-tiba melepeh asinya tadi, wa nadhara ilaiha, dilihat ibunya. Berarti kayak apa, Pak? Lagi nyusu, dilihati mamanya kayak ini. Nang anak melihati nang mamanya. Bayangkan pian punya bisi bayi kayak itu, takajut juga Bang pasti. Bisa pingsan mamanya nih. Tiba-tiba anak melihat nang mamanya. Faqala, bayi tadi berbicara dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa Allah. Apa kata anak itu? Allahumma ij'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti budak tadi. Nah, nang orang sugih kada hakun nang anak nih, tapi nang anak berdoa supaya jadi orang nang dihinakan tadi. Menurut versi mata kita. Fahunalika turaja'aha al-hadis, diulang-ulang terus hadis kisah ini. Faqalat marra rajulun hasuna al-hayati faqultu Allahumma ja'al ibni mislaha. Sama lewat seseorang yang bagus perawakannya, bagus kendaraannya. Faqultu, aku berkata, Allahumma wahai Allah, ij'al ibni, jadikan anakku seperti orang itu. Faqultu, bayinya berkata, Allahumma taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu yang bagus kendaraannya, yang bagus bajunya. Wa marru bihadhil amah, dan berjalan ada seorang budak, wahum yadribunaha, memukulinya, wa yaquluna, orang-orang berkata, zanaiti, budak ini telah berzina, sarakat, budak ini maling. Faqultu, ibu tadi berkata, Allahumma la taj'alni ibni mislaha. Faqultu Allahumma ja'alni mislaha. Muncul pertanyaan, kenapa anak ini kawa bepandir berdoa tapi doanya beda? Punya doa orang tuanya tadi normal Pak lah. Itu kita kan berdoa kayak itu juga. Melihat orang pina sugih bejas, ya Allah semoga anakku kayak ini. Melihat ustadz pina bungas, ceramah sini, ya Allah semoga anakku kayak ustadz ini. Tapi ada yang berdoa Pak, melihat ulun, ya Allah semoga anak orang kayak Ustadz Faisal nih. Adakah sudah Pak? Punya ada, alhamdulillah Pak. Ternyata dibalik itu semua apa? Qala Nabi Muhammad SAW berkata, Inna dzalika rajula, kenapa bayi itu kada hendak menjadi laki-laki yang baik, busananya yang baik, kendaraannya. Ternyata inna dzalika rajula, laki-laki itu kana jabbaron. Jabbaron itu keras kepala. Tapi ulun bingung juga Pak lawan istilah keras kepala nih. Kepala tuh tak keras. Laki yang keras kepala, maksudnya keras kepala ini
dipadahi kada hakun, dinasehati kada mau, beda argumen sarik. Nah, laki pian kayak itulah Bu. Ada alhamdulillah berarti luar biasa Pak. Laki pian nih. Kita kelihatan jamaah-jamaah sini Masya Allah adabnya tinggi semuanya. Karena dia yang keras kepala, lembut seberataan. Karena laki-laki ini keras kepala, kadang mohon maaf, ini bukan berarti yang mobilnya bagus, kita ini kada boleh bermobil bagus, bukan, kada boleh begawi yang bagus seragamnya, bukan, tapi terkadang itu semua menipu, terkadang menipu. Datang, ya permisi silakan, ingin melamar anak bapak, oh ya silakan, punya mobil berapa, kerja apa? Oh, mobilnya Pajero, kerjanya ini, pejabat apa segala macam. Ah, silakan. Pinang anak saya, lamar, langsung nikah. Tertipu dengan itu, dengan casing, sekalinya pas sudah lawas, nah anak bulik ke rumah, nang anaknya binian tuh. Kenapa biru-biru awak bincol? Kenapa bincol? Nang bini menyuruh sembahyang, tapi kada hakun sarik. Kenapa sembahyang ya? Sarakwe. Akhirnya apa? KDRT. KDRT dikiranya oh bagus, ternyata tipuan. Tapi yang banyak juga yang sukses alim soleh ada juga banyak. Kayak pian-pian kan jamaah nih alim insyaallah, amin. Jangan sampai nanti kalau ada yang melamar anak pian, hal yang pertama itu dunia, jangan dulu. Dunia itu bonus. Tapi apa dulu dilihat? Akhlaknya, bagaimana agamanya, kayak apa sholatnya, itu dulu. Karena kalau kita lihat yang dunia dulu, tertutup sudah hawa nafsu. Banyak yang terjadi seperti itu, tahu dari mana? Curhat kekawanan. Semoga kita terhindarkan dari orang-orang yang keras kepala, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi Ustadz yang seragamnya bagus saja, Pak Ustadz yang kendaraannya bagus, sama Ustadz Gin ada juga yang keras kepala. Jadi semoga kita ini tidak keras kepala. Dalam artian apa? Dinasehati kita terima, diberikan nasihat kita bilang terima kasih. Kata Nabi, orang yang pertama itu jabbarun, keras kepala. Fakultu Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti budak itu. Budak yang dihinakan tadi. Sudah budak, dituduh berzina, dituduh maling. Wa inna hadihi yaquluna walam tazni. Mereka itu menuduh budak ini berzina, walam tazni. Tapi sebetulnya budak itu tidak berzina. Wasarakti dituduh maling, walam tasrik. Padahal budak itu sebetulnya ada maling. Cuma ngarannya sudah posisi rendah. Jadi nang atasan ini menuduh itu gampang. Misalnya ada barang hilang yang dituduh siapa? Nang pina lusuh bajunya. Tapi nang pina bagus baju, ngejreng dituduh maling orang kada percaya. Tapi kalau nang pina lusuh atau compang-camping, bebau, pina rigat, dituduh maling orang pasti percaya. Padahal nang berseragam-seragam ini malingnya luar biasa juga Pak. Sekali mencuntan nih miliaran. Sekali tanda tangan, sekali maling. Ngeri. Miliaran yang cuma itulah dibalik kisah ini. Kemudian fakultu Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti orang ini. Apa poin yang bisa kita dapat? Poinnya adalah jangan suka menjudge orang dari penampilan. Satu, kalau pian dapat kabar dari video, dari WhatsApp, dari Instagram, dari TikTok, silahkan dicek dan recheck dulu kebenarannya. Ini kadang, dapat kabar nih, share langsung. Dapat kabar, share langsung. Kenapa? Aku bangga men-share berdahulu. Padahal belum tentu jujur atau kada, hoax atau kada. Jangan dulu kita langsung menjudge orang, apalagi menuduh maling. Nah,
tuduhan ini yang saya kadang kurang suka dengan tuduhan. Contoh apa? Berita tuh kadang ada mentang-mentang berjenggot, dahinya hitam, muncul berita Densus 88 menembak mati karena dituduh teroris. Dituduh teroris, ya Allah, gara-gara dituduh ditembak mati. Nah, ini kan kurang pas juga nih. Jadi jangan sampai kita ini merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, atau menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Kalaupun ada orang yang dituduh, kita wajib memastikan terlebih dahulu. Apa bahasanya Pak? Kalau bahasa Arabnya tabayun. Kalau bahasa kita nih klarifikasi dulu. Nah itu. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, ada dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah tadi 3 bayi, 3 anak kecil yang bisa berbicara, yaitu Nabi Isa, kemudian yang kedua itu anak kecil di masa Juraij, dan yang ketiga tidak disebutkan namanya ketika seorang ibu menyusui anaknya di Bani Israel. Selesai hadis di bab 32, kita lanjut ke hadis 33. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk hadis, bagaimana Pak? Masih semangat? Masih? Kalau begitu ulun izin minum dulu Pak. Karing juga rakungan nih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya bab 33, babu mulaqafati, bab bersikap lemah lembut, al yatimi kepada anak yatim, wal banati dan anak perempuan. Bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim dan juga anak perempuan. Berarti punya anak lakian Pak Ustaz? Nah, didik militer aja sudah. Nah, ini belum lihat ini bapak-bapak di sini hasil didikan militer berataan nih. Apa didikan militer tuh Ustaz? Mengaji, punya kada kau mengaji, cambuk pakai rotan tuh. Itu didikan militer bahari itu. Makanya jadi kayak ini nah, sudah sukses berataan. Punya wah ini kesentuh dikit masuk penjara gurunya. Makanya ulun bingung, wah ini tuh mendidik di pondok, di sekolahan kayak apa caranya nih? Dibentak dikit nangis, dikibit lapor. Jadi kita doakan aja Pak anak kita sekarang nih, semoga sukses berataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bab berlemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan, wasairid du'afa, dan semua orang-orang du'afa, lemah. Orang miskin, orang fakir, orang yang lemah, bersikap lemah lembut. Kenapa bersikap lemah lembut? Karena kadang ada beberapa orang itu, kalau ada orang-orang lemah, karas, dibentak. Kenapa? Oh, aku tinggi, ikam rendah, dibentak. Bepandir kan kada biasa sudah. Beda punya yang dipandir ini, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Lurah, Pak Camat. Pokoknya sedia jempol tukang sudah nggak? Jempol ini siap sudah. Ini Pak. Silakan Pak. Jempol Bang siap sudah. Tapi punya yang orang-orang biasa yang rendahan. Tunjuk. Bersikap lemah lembut kepada orang-orang lemah, wal masakin dan orang-orang miskin, wal mungkasirin dan juga orang-orang yang mungkasir, cacat, kurang. Yang kurang-kurang, yang cacat, kita harus bersikap lemah lembut kepada mereka. Wal ihsani dan berbuat baik ilaihim kepada mereka semua, wasafaqati alaihim dan berkasih sayang kepada mereka semua. Kasih sayang kepada orang yatim, kepada anak yatim, anak perempuan, orang lemah, orang cacat, orang miskin. Wa tawaddu ma'hum, dan juga bersifat tawaduk. Apa tawaduk Pak? Rendah hati. Wa khafdi janahi lahum, dan juga khafdi janah ini kalimat majas. Maksudnya majas tuh merendahkan sayap. Maksudnya sayap tuh apa? Kita ini jangan merasa sombong kepada orang-orang ini.
pada anak yatim, orang-orang lemah dan orang miskin serta orang-orang cacat. Kita bersikap lemah lembut dan juga tawadu. Apa dalilnya Pak Ustadz? Seperti biasa Imam Nawawi menjelaskan per bab itu ilmiah, dijelaskan ayat Al-Qur'annya dulu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqfid janahaka lil mu'minin. Bersifat rendah hatilah kalian lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Berarti kita ini semua orang, selama orang itu beriman, kita harus bersikap rendah hati. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wasbir, dan tahanlah nafsaka dirimu, ma'alladzina, kepada orang-orang yang yada'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdakwah kepada masyarakat, bil ghadati, di pagi hari, wal asyi, dan juga di malam hari, yuriduna wajhah, mereka cuma mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sudah dibahas, cuma ulun ulangi lagi. Terkadang kita ini ketemu orang yang rancak ke masjid, yang rajin sholat berjamaah, rajin ikut pengajian, itu kadang ada aja yang menyepelekan. Apa ke masjid terus, apa bacaan terus, kayak masuk surga ini. Punya ada yang kayak itu pada lompian Pak, jawab aja, nyata ya aku masuk surga daripada ikem neraka nih pinanya nih. Nah, jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang. Kenapa? Bisa jadi orang yang seperti ini, mereka tidak mengharapkan dunia, mereka cuma mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, mohon maaf nih ulun buka di sini. Sekarang lagi rame pondok apa tuh Pak di TV, Lirboyo. Pondok Lirboyo. Ulun tidak mengomentari apa-apa segala macam dan lain sebagainya. Saya cuma ingin menjelaskan saja, ternyata di Pondok Lirboyo itu gurunya itu luar biasa di situ Pak. Di situ tuh ada satu guru, tuha sudah orangnya tuha benar. Mun membaca kitab ini berkaca pembesar tuh Pak. Berkaca pembesar. Pas bulan puasa, beliau ini mengajar sambil baca kitab bulan puasa. Jadwal sidin baca kitab itu dari habis subuh tuh habis zikir, beliau baca kitab. Ternyata pas baca kitab sambil megang kaca pembesar, tiba-tiba azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tuh yang tiba-tiba Bang, dasar waktunya azan. Dasar waktunya azan. Jadi kata beliau, sudah azan dah. Ternyata azan zuhur. Bisa membayangkan Pak, berarti beliau baca kitab itu berapa jam? Dari subuh, setelah subuh sampai zuhur. Saking asiknya duduk baca kitab, tiba-tiba azan, kada sadar, azan kah sudah? Nah, punya kita nih hanya 10 menit baca Quran sorangan di rumah, 30 menit, 20 menit. HP mana HP nih? Ada ke WhatsApp nih sudah. Kayak ini sudah awal aja. Nah, itu mana kita lah ya. Tapi ternyata guru di Lirboyo itu baru satu orang. Keasikan membaca. Beliau suka dengan ilmu, suka dengan kitab. Azan, Allahu Akbar, azan nggak sudah? Zuhur nggak sudah? Nah, kada terasa. Ini bukti pondok-pondok di Jawa, pondok-pondok dimanapun isinya tuh orangnya luar biasa. Termasuk di Kalimantan ini banyak orang luar biasa di pondok-pondok itu. Jadi jangan sampai kita gara-gara satu berita menyudutkan, meremehkan, merendahkan pondok. Jangan sampai. Karena dengan pondok itulah anak-anak kita bisa belajar agama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ayat selanjutnya, ayatnya sudah kita hafal, ayat di surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
Fa ammal yatima, dan kepada orang anak-anak yatim, fala takhar, jangan kamu seenaknya saja. Jangan kamu seenaknya atau mengatur. Dalam artian mengatur ini merendahkan. Fala takhar. Wa ammas sa'ila, dan kepada orang-orang yang suka meminta-minta, fala tanhar, jangan kau menghardik. Jangan menghardik. Kalau pian kada ketujuh lawan orang yang meminta-minta, cukup diam, kada usah dibari, selesai. Jangan sampai kamu pulang minta-minta terus begawi pang. Jangan. Munnya kada hakun membari, diam. Apa biasanya? Lewati aja. Lewati atau kene aja insyaallah. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittata nafarin, 6 orang. Faqala, kemudian Sa'ad berkata, faqala al-musyrikun, orang-orang musyrik berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi. Ada 6 orang kumpul bersama Nabi, berkumpul di suatu daerah, tiba-tiba ada orang musyrik. Apa kata orang musyrik tadi berkata kepada Nabi? Utrut haula. Apa utrut itu? Usir mereka ini. Usir ini mereka yang berenam nih, kata orang musyrik. La yajtari'una alaina. Jangan sampai mereka ini duduk bersama kami. Kenapa? Orang Islam dihinakan, direndahkan. Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud, kata Sa'ad, aku dan juga Ibnu Mas'ud, wa rajulun min Bani Hudzail, wa Bilalun, dan juga Bilal, wa rajulani lastu asammihima, dan 2 orang yang tidak aku sebutkan namanya. Fa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi diremehkan oleh orang musyrik, tiba-tiba nyeletuk dalam hati beliau. Ada berkata dalam hati, Masya Allahu ayyaqa. Ini semua sudah ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahaddasa nafsahu, Nabi berbicara di hatinya. Ketika berbicara di hati tadi, muncul ayat, turun ayat. Berarti hadis ini menjelaskan tentang asbabun nuzul. Apa ayatnya? Ini penutup kajian kita pada malam hari ini. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatrudi, janganlah kalian mengusir, alladzina, orang-orang, yad'una rabbahum, yaitu orang-orang yang suka berdakwah, orang-orang yang suka berzikir. Jadi pian kada usah takajud, Pak. Kalau ada orang pengajian diusir, ada orang buka kajian kada boleh. Di sini pengajian diusir, sana pengajian kada boleh. Sudah ada dari zaman Nabi. Kita sebagai umat Islam jangan mengusir pengajian. Ada pengajian NU, silahkan. Ada pengajian Muhammadiyah, silahkan. Ada pengajian, sebut merek boleh Pak? Ada pengajian Salafi, silahkan. Jangan dihalang-halangi, jangan diusir. Yang jadi masalah itu kalau pengajian menjelekkan yang lain. Ini pengajian ini menjelekkan yang ini, makanya diusir kadang tuh. Tapi kita tengah-tengah. Ada orang bikin pengajian, silahkan. Ada orang bikin pengajian ini, silahkan, bebas, jangan diusir. Apalagi misalnya aja di Masjid Hajah Ratna Syuhada dibuka pendaftaran sanad zikir ini, silahkan, jangan dihalang-halangi. Wah, agasan apa sanad aja, pada tegawi juga aja, kada boleh. Kenapa? Kata Qur'annya, firmannya, kata Allah, la tatrudil ladina, jangan engkau mengusir orang-orang yang suka berdakwah atau berzikir. Bila godati, pada pagi hari,
wal asyi dan juga malam hari yuriduna wajhah, karena mereka itu hanya ingin keriduan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 52, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Selesai hadis ini, selesai juga pengajian kita pada maghrib ini. Alhamdulillah, kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang poin pada intinya apa itu Pak? Jangan sampai kita meremehkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Kalau ada orang dituduh, kalau ada orang dihina, jangan dulu percaya. Ah, ini malingnya nih ya, ini malingnya, jangan dulu. Ini kadang, oh itu tuh malingnya tuh, ayo kita pukuli ya. Nah, 4 jua memukuli, 4 jua meninjak. Jangan ditakuni bujur-bujur, ikam kah malingnya, ini mana buktinya. Kalau sudah terbukti, hanya dipukulin apa? Ada juga hanya dibawa ke polisi. Jangan main hakim sendiri. Kemudian selanjutnya, inilah pentingnya kita bersikap lemah lembut kepada sesama muslim, apalagi anak yatim, anak perempuan dan orang-orang lemah. Semoga kita semua bisa bersikap lembut dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita yang kita laksanakan hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan juga rahmat kepada kita dan keluarga kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah menjadikan majelis kita dan ilmu kita ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita dan anak cucu kita senantiasa bersikap lemah lembut dan juga tidak keras kepala. Semoga Allah mengizinkan kita semua untuk masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.